Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Tuan Guru sekaligus pengasuh Pondok Pesantren As-Safinah, beliau Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Haris Hakam SHMA, yang pada malam hari ini beliau tidak dapat hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan segala urusannya, dan dilindungi dimanapun beliau berada. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati pula jajaran Dewan Guru Pondok Pesantren As-Safinah, Al-Mukarram wal Muhtaram Muhammad Shalih Salim SE, Al-Mukarram wal Muhtaram Muhammad Nabawi SH, serta santriwan dan santriwati yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Berdirinya saya di sini, saya akan membahas sedikit tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kak, Mas, ada yang tahu nggak mukjizat itu apa? Di dalam kitab Al-Irsyad ila Syamihil I'tiqad, mukjizat berasal dari kata al-ajizu yang artinya lemah. Mukjizat merupakan perkara luar biasa yang Allah wujudkan melalui hambanya yang Allah pilih sebagai bukti kebenarannya dan kebenaran akan risalahnya. Dengan adanya mukjizat tersebut, Allah meyakinkan kepada manusia bahwasanya para nabi dan para rasul itu adalah utusannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa utiya ma mithluhu amana alaihi al-bashar." Tidaklah seorang nabi pun dari para nabi-nabi melainkan ia pasti diberi mukjizat, dan manusia yang menyaksikan peristiwa luar biasa tersebut semestinya menjadi beriman karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Setiap nabi memiliki mukjizat sesuai dengan keadaan kaumnya, di mana ketika sihir mewabah pada kaum Fir'aun, Allah menjadikan tongkat Nabi Musa sebagai mukjizatnya. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW. Di antara banyaknya mukjizat yang Allah anugerahkan kepada beliau, Allah memilih Al-Quran sebagai mukjizat terbesar yang Allah berikan untuk menjadi pedoman kita selama-lamanya. Lantaran orang-orang Arab yang fasih di dalam berbicara. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh manusia, kepada seluruh alam. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat Rasulullah yang paling kekal. Bisa disaksikan oleh siapapun, bukan hanya orang-orang yang ada pada masa Nabi saja, melainkan sampai saat ini pun Al-Quran masih bisa kita baca, masih bisa kita tadabburi, bahkan kita hafalkan. Kak, Mas, selain Al-Quran, mukjizat Rasulullah yang lainnya yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Isra Mi'raj merupakan salah satu mukjizat beliau yang Allah berikan kepadanya. Walaupun kita tidak bisa melihatnya, walaupun kita tidak bisa menyaksikannya, dan walaupun banyak orang-orang kafir yang tidak mempercayainya, tapi kita sebagai seorang muslim, kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa bahwasannya
mi'raj Nabi Muhammad itu adalah benar. Karena Allah telah menjelaskan di dalam firman-Nya di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Mungkin kakak-kakaknya dan mas-masnya udah pada tahu bagaimana kisah perjalanan Rasulullah ketika di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Maka dari itu lanjut ke mukjizat Rasulullah yang lainnya, yaitu keluarnya air dari sela jari jemari Rasulullah. Disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Bukhari bahwasannya Israel memberitahu kami dari Mansyur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, ia berkata, pernah suatu ketika kami bersama Rasulullah dalam sebuah bepergian di mana persediaan air sangatlah sedikit. Lalu beliau bersabda, ambillah sisa air yang masih ada. Lalu mereka pun datang dengan membawa bejana yang di dalamnya terdapat dengan sedikit air. Lalu Rasulullah pun memasukkan tangan beliau ke dalam bejana tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, kemarilah, bersucilah dengan air yang penuh berkah ini. Keberkahan ini adalah dari Allah. Maka kami pun melihat air keluar dari sela-sela jari jemari Rasulullah. Jemaah rahimahullah, mukjizat adalah suatu perkara yang sulit untuk dimengerti oleh logika. Namun kita sebagai seorang muslimin dan muslimat merupakan kewajiban kita untuk meyakininya, karena mukjizat adalah tanda kebesaran Allah yang Allah sampaikan melalui nabi-nabinya. Masih banyak di antara mukjizat Rasulullah yang belum saya sampaikan. Mungkin setelah ini akan disampaikan oleh Ustadz kita, dan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.